Oke, di media sosial sekarang lagi viral satu buah video yang menjelaskan alasan sebenarnya Israel menginvasi jalur Gaza. I think I just figured out why the US, UK, and France are so adamantly pro-Israel right now. Like, we all knew it had to do with money, but I'm gonna tell you exactly. In 1963, they made a classified plan to help excavate the Negev desert hills with 520 nuclear bombs to help create a canal. Ya, gara-gara video ini orang berasumsi bahwa alasan sebenarnya dari Israel menginvasi Gaza adalah Israel ingin menguasai Gaza agar mega project mereka yang bernama Ben Gurion Project, sebuah terusan seperti terusan Suez yang memang diperuntukkan untuk menggantikan terusan Suez, itu bisa tercipta lebih efisien. Dan ya, ternyata saking viralnya, ini bukan cuma jadi sebuah konten di medsos, ini juga dikutip oleh kantor-kantor berita ternama, baik nasional maupun internasional, sehingga orang-orang punya asumsi bahwa inilah faktanya. Niat Israel untuk menguasai Gaza adalah membuat terusan Ben Gurion ini, dan mereka butuh Gaza supaya terusan ini jauh lebih efisien. Pertanyaan simpelnya, benarkah demikian? Nah, di konten ini kita akan membahas secara lebih rinci sehingga teman-teman mendapat khasanah dan perspektif baru. Oke, kalau kita bicara soal Ben Gurion, maka ada satu hal dulu yang harus kita bahas, yaitu soal terusan Suez. Kenapa penting buat kita memahami apa yang terjadi selama ini di terusan Suez dan apa dampaknya bagi dunia secara keseluruhan? Karena dengan memahami ini kita bakal tahu urgensi butuh atau tidaknya terusan Israel ini untuk dibuat. Gitu. Nah, gini, kalian tahu kanal kecil, ya, gue bisa bilang kecil dibanding luas dunia ini ya, kanal yang panjangnya kurang dari 200 km ini, itu punya dampak yang besar banget bagi peradaban masyarakat di dunia, bagi ekonomi global gitu. Karena terusan Suez punya pengaruh 12% dari perekonomian global dan 10% dari transaksi minyak. Makanya terusan ini menjadi sangat penting, dan yang punya siapa? Yaitu Mesir. Nah, lu bayangin waktu kapal Evergreen nyangkut di situ, dampak yang dibuat dari nyangkutnya kapal Evergreen itu ternyata besar sekali, teman-teman. Ada sekitar 400 juta dolar ekonomi tertahan atau transaksi tertahan gara-gara nyangkutnya kapal ini. Nah, 400 juta dolar itu kalau dirupiahkan sekarang kurs sekitar 16.580, berarti kalau kita kali sekitar 5,7 sekian triliun, ambil genapnya aja 5,7 triliun. 5,7 triliun berarti kalau 1 jam itu 5,7 triliun kali 24 itu sekitar 136 triliun rupiah per hari transaksi tertahan. Makanya ketika kapal Evergreen itu nyangkut, wah, dampaknya besar sekali. Termasuk kenaikan harga-harga barang-barang pokok. Gitu. Kenapa terusan Suez jadi sangat penting? Karena tanpa terusan kecil ini, maka kapal-kapal harus memutari Tanjung Harapan yang ada di Afrika untuk transportasi dari Eropa ke Asia. Nah, dengan terusan Suez ini, semuanya itu kepotong gitu. Jadi, kalau kapal harus mutarin benua Afrika, tentu cost-nya jadi jauh lebih besar dan tentu waktunya juga jauh lebih lama. Makanya terusan Suez itu bukan cuma soal kanal dengan panjang 200 km, tapi ini soal power, soal money, dan soal leverage. Dan kalau kita tarik sejarahnya, kita akan menemukan banyak sekali cerita menarik soal terusan Suez ini, yang mana ini berhubungan dengan apa yang lagi dibicarakan banyak orang, yaitu Project Ben Gurion. Oke, kita sedikit bicara soal sejarah terusan Suez. Terusan Suez itu dibuat tahun 1859, selesai 1869 oleh seorang Perancis bernama Ferdinand de Lesseps. Long story short, saham dari terusan Suez itu dibeli sama Inggris. Inggris melakukan kolonialisme di Mesir, Inggris menjajah Mesir, dan akhirnya terusan Suez dikelola secara penuh oleh Inggris. Sampai pada akhirnya Mesir merdeka tahun 50-an, Gamal Abdul Nasser akhirnya mengambil kebijakan yang waktu itu mengguncang dunia, yaitu menasionalisasikan terusan Suez. Dan itu memicu kemarahan Inggris, Prancis, dan Israel. Akhirnya terjadilah Suez Crisis tahun 1956, yang mana hasil akhirnya adalah PBB meminta terusan Suez itu netral. Jadi siapa saja bisa pakai, tapi penguasanya dan kepemilikannya ada di Mesir. Nah, tentu Inggris,
Perancis dan sekutu mereka Israel yang nggak bisa terima gitu aja. Nah, disinilah Amerika memainkan perannya, Bapak Ibu semua. Nah, waktu Inggris, Perancis, sama Israel sibuk berdebat nih, ini gue ceritain pakai bahasa storytelling aja ya, biar teman-teman ngerti, dan fakta sejarahnya silahkan dicek sendiri. Amerika datang. Amerika bilang, oke, ini bukan lagi zaman kolonialisme gitu. Kita harus main lebih smooth lah. Ngapain kita rebut-rebutan soal siapa yang lebih berkuasa di terusan Suez? Biarin aja tetap netral, yang mana di situ juga udah dijaga sama pasukan perdamaiannya PBB. Kita cari cara lain. Nah, cara lain yang dimasukkan Amerika adalah membuat terusan baru sebagai tandingan dari terusan Suez yang sangat visible dibuat di daerah Israel. Amerika datanglah ke Israel untuk bilang, oke, kita butuh terusan baru, tapi supaya kita bisa menciptakan terusan baru, daerah kalian harus kita bom 520 nuklir. Mendengar rencana Amerika untuk ngebom daerah mereka 520 nuklir, tentu menolak dong. Siapa sih negaranya yang mau dibom 520 nuklir? Tapi posisi politik Israel saat itu sangat bergantung sama Amerika Serikat. Mereka konflik tiap tahun, sejak 1948 selalu ada aja negara yang menyerang, selalu dalam ketidakstabilan, walaupun mereka menang pada akhirnya mereka kehilangan banyak pasukan, kehilangan penduduknya, dan lain sebagainya. Tentu menganggap Amerika Serikat itu masih sekutu paling pentingnya mereka. Dan mereka pun menawarkan proposal yang lain. Oke, kita tahu, kita semua butuh terusan. Ya, mungkin bagus untuk buat terusan di Israel, tapi 520 nuklir kayaknya agak kurang gitu. Tapi kita punya proposal nih, gimana kalau nggak usah kita buat terusan Ben Gurion, nggak usah kita buat terusan di Israel, tapi kita ambil aja terusan Suez dari Mesir gitu. Nah, akhirnya Amerika bilang, oh, ide menarik, kata dia. Terus Israel bilang, oke, akan kami lakukan, tapi kalian support ya. Akhirnya dibantulah Israel, terjadilah perang 6 hari 1967, seperti yang ada dalam catatan sejarah dan kalian bisa tonton. Atau kalian cari literasinya, kalian bakal ngerti apa yang terjadi dalam perang 1967 itu. Singkat cerita, Israel berhasil menguasai semenanjung Sinai dan melakukan blokir pada aktivitas di terusan Suez. Jadi mereka dapat itu semenanjung Sinai, mereka blokir itu aktivitas di terusan Suez, dan ternyata ini membuat Mesir sangat-sangat menderita. Nah, disinilah Amerika Serikat masuk ke strategi berikutnya. Saat Mesir kehilangan semenanjung Sinai dan terusan Suez harus diblokade, ekonomi mereka jelas jatuh ya. Dan mereka harus cari solusinya nih, gimana supaya kita bisa dapat semenanjung Sinai lagi dan terusan Suez bisa buka kembali. Dan di kondisi seperti itu, Amerika Serikat datang nih ke Mesir. Oke, jangan takut, kita bakal bantu. Mesir bilang, gimana bantunya? Oh, gampang, kita kasih duit. Kita juga bantu kalian diplomasi dengan Israel supaya kalian bisa punya semenanjung Sinai lagi. Tapi kita nggak akan bisa bantu kalian berperang gitu. Kita nggak akan bisa bantu kalian senjata untuk nyerang Israel. Nah, ketika melakukan diplomasi ini, Amerika Serikat udah sadar, Mesir nggak akan terima begitu aja. Mereka pasti makan main dua kaki. Mereka ujung-ujungnya pasti akan membalas kekalahan di perang 67 itu. Dan Amerika Serikat udah tahu bahwa Mesir pada akhirnya akan meminta bantuan kepada Soviet, di mana Soviet membantu Mesir dalam segala urusan persenjataan. Akhirnya terjadilah perang yang namanya Yom Kippur tahun 1973. It is an all-out war. That's how Israeli Defense Minister Moshe Dayan describes an invasion of the Golan Heights and the east bank of the Suez by Syria and Egypt. Perang Yom Kippur itu secara pertempuran itu dimenangkan Israel. Tapi ada yang aneh. Walaupun Israel menang telak di segala pertempuran di Yom Kippur, baik melawan Suriah ataupun melawan Mesir, hasil akhirnya adalah dinyatakan bahwa Mesir kembali mendapatkan semenanjung Sinai dan semua pihak bersepakat untuk damai dan menjalin persahabatan. Kalian tentu bertanya, kenapa Israel menerima terms itu? Karena ya balik lagi, Amerika bilang, ya kalian mungkin bisa menang perang gitu, tapi kalian nggak akan pernah bisa ngerasain perdamaian dan stabilitas kalau setiap negara itu ingin menghancurkan kalian. Jadi ya udah, kalian menangkan perang ini, daerahnya kalian kasih, tapi kalian akhirnya bisa punya hubungan diplomatik dengan Mesir. Dan seperti yang kita ketahui, setelahnya Israel buka kedutaan besar di Mesir, dan ternyata keputusan itu akhirnya memicu satu peristiwa bersejarah hebat buat Mesir. Kita bahas lain hari. Nah,
Buat Mesir sendiri, karena Amerika Serikat udah bantu mereka untuk dapatin semenanjung Sinai dan bantu mereka untuk dapatin terusan Suez lagi, Mesir sadar bahwa, oh, tidak ada makan siang yang gratis. Artinya di momen itu mereka udah tahu bahwa mereka sudah menjadi aliansi dari Amerika Serikat. Dan setelahnya, tahun 1974 dilakukan pembersihan, tahun 1975 terusan Suez kembali normal. Yang mana tiap tahun Mesir mendapatkan bantuan sekitar 1,4 miliar dari Amerika Serikat. Dan apa yang Amerika Serikat dapatkan? Yang Amerika Serikat dapatkan adalah prioritas dalam penggunaan terusan Suez. Jadi kalau ada kapal-kapal Amrik di situ, itu pasti diprioritaskan dan bisa memotong antrian, apalagi kapal-kapal militer. Itulah yang menyebabkan Amerika Serikat melakukan manuver politik yang wow, mind-blowing sekali. Nah, dari penjelasan ini kayaknya gue nggak perlu ngambil kesimpulan, teman-teman paham ya. Balik lagi, kita harus tahu motifnya gitu. Intinya ya buat apa Amerika Serikat meneruskan proyek Ben Gurion ini kalau mereka udah punya terusan Suez. Paham kan? Itulah kenapa proyek Ben Gurion itu emang ada, dan memonya ada, dokumennya ada, tulisannya ada, informasinya ada, dan emang dibuat tahun 1963. Tapi kenapa nggak pernah dieksekusi sampai detik ini? Ya karena Amerika Serikat sudah ngerasa tidak punya urgensi lagi untuk bikin terusan baru. Ya, gue udah punya terusan Suez, ya kenapa lagi? Tapi bukan berarti gue bilang mustahil untuk terusan Ben Gurion ini benar-benar tercipta gitu. Kemungkinan akan selalu ada, posibilitas juga akan selalu ada. Ya, kita nggak pernah tahu ya. Tapi kalau untuk bilang itu motif utama Israel menyerang Palestina, itu motif utama Israel ingin menguasai Gaza, gue rasa masih banyak hal lain yang harus dipertimbangkan. Nah, pertanyaannya adalah, jadi motif sebenarnya apa?